sih menurut Pak ego Anisko? Kalau mau mencelek lebih banyak ego pribadi perorangan. Perorangan, bukan Dibantu karena iyo, tidak dibantu karena iyo, kayak gitu. Cik, 2, 3, dah mulai no! Sana baso baliak jo yuang tabuzer, yuang tagia borok seringe di Podbungo. Hari ko sana yuang mengundang bule-bule dikecam seorang sastrawan, seorang akademisi, ada Pak Hermawan Anisko. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Beliau seorang dokter, ngajar di STKIP Rokan. Rokan ya Pak? Rekannya. Lah lama Pak di sini Pak? 2000 mulai. Bah kini maja Pak online? Online, kemudian kadang datang tatap muka sekali sebulan. Pak ngajar apa gini Pak di sini? Sebutan situ kan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oh. Jadi memang satu-satunya yang sastra Ambo, yang lainnya banyak linguistik. Dan sesuai lah ya Pak ya, jo bidang Pak. Kebetulan dokter Ambo pendidikan loh gitu. Iya kadang-kadang kan ada lo majaku kadang-kadang sesuai jo bidangnya kacau ya kan Pak. Itu kan tergantung orangnya. Pak, Ambo mengamati bahwa Pak termasuk orang yang selalu aktif dalam semua kegiatan kebudayaan. Jadi di sana apapun undangan bentuk seni pertunjukan, diskusi budaya apapun, beliau selalu hadir. Termasuk tradisi setiap ada pertunjukan beliau selalu hadir. Kok bisa Pak selalu punya waktu untuk itu? Kemudian dasarnya apa? Karena kadang-kadang apa nonton tari iyo juga, musik iyo juga. Kalau puisi wajar lah Pak orang sastra gitu kan. Kemudian diskusi-diskusi yang berkaitan juga budaya Pak hadir juga. Sebabnya apa sih dasar Pak datang tuh gitu? Ya yang pertama itu memang aneh gitu. Tapi awak di Arab pegawai negeri Pak ya. Begitu tes diterima di Kopertis wilayah 1, waktu itu masih wilayah 1 Medan kan. Nah, awak jurusan sastra. Terima. Udah dicek seluruh perguruan tinggi yang berbau sastra, enggak ada nama. Iya. Pergi ke Medan. Kata orang Medan, udah Pak, ini Pak, tapi Pak taruh di Akop. Nah, coba jangan bayangan, Akademi Koperasi, walaupun nemu titel, udah terandes, jadi kan dianggap sarjana ekonomi. Itu dasar pertama. Bagaimana kita bisa komunikasi dengan budaya lagi? Ini yang diajar Akademi Koperasi. Mata kuliah saya bahasa Indonesia sama ilmu budaya dasar. Jadi supaya jangan hilang ilmu yang mau pelajari di Universitas Bung Hatta itu, Fakultas Sastra Bung Hatta itu, maka satu-satunya jalan saya harus menghadiri apa saja mengenai kebudayaan. Apa dokter apa dia? Dokter di UNP, ilmu pendidikan. Kemudian maja ini di STKIP Rokannya. STKIP Rokannya. Karena kemudian apa merasa supaya ikon ndak hilang makanya Pak hadiri sadu-sadu itu. Hanya sebatas itu atau ada merasa tanggung jawab setiap pertunjukan atau setiap aktivitas budaya atau kegiatan kebudayaan Pak merasa sagan jurang atau itu pasti. Bukan merasa sagan jurang. Siapa lagi yang mau menyupport teman-teman seniman kalau bukan kita? Itu persoalannya. Kemudian ini mohon maaf saja, teman-teman kita di perguruan tinggi kan kayak di Menara Gading gitu. Harusnya kan dosen itu harus akrab dengan seniman. Tapi yang saya lihat tidak begitu gitu. Apa yang terjadi Pak? Dosen-dosen, terutama dosen-dosen seni itu, apa yang terjadi soalnya Pak? Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya merasa sedih kok kawan-kawan tidak pernah hadir di forum-forum atau di pementasan atau di pertunjukan seni gitu. Bayangkan apa yang akan diajar gitu. Itu bagi saya ya. Karena saya udah dibina oleh Pak Mursal dulu ketika waktu kuliah. Pak Mursal itu jarang tatap muka. Tapi ada kegiatan, kebetulan saya ketua kelas di Bung Hatta aja kan. Mawan, tolong Bok kawan-kawan, kini ada yang mentas. Kini ada yang pertunjukan, kini ada seminar di Dianu gitu. Barangkali itu yang membuat saya terus rutinitas, apapun kegiatan diundang tak diundang, saya harus hadir. Hadir kan. Nah, walaupun Bapak hanya sekedar apresiasi, walaupun mungkin tidak satu ngecek, tapi tetap hadir. Nah, katiko itu jadi menarik di sana. Ambo tidak pernah berpikir ternyata ada seorang akademisi itu banyak yang hanya berkutat di kampus saja, padahalnya juga bisa berperan. Karena di luar sinan sebenarnya ilmu banyak ya Pak ya. Sangat banyak. Dan bisa dituangkan kepada para mahasiswa. Ya bukan mahasiswa saja, sesama kita seprofesi harus begitu. Termasuk kadiri surang Pak. Bagaimana kita mau kenal dengan
dengan seorang Darman Munir, dengan seorang Rusli Marzuki Saria atau penyair atau sastrawan lain, kalau kita tidak pernah tahu dengan dia. Jadi kadang-kadang saya gimana itu ya, dia meneliti tapi dia tidak kenal. Yang kadang-kadang lucunya dia teliti satu novel yang lain tidak pernah dibandingkannya. Nah, saya tidak tahu itu apa. Itu yang membuat saya jadi jadi itu di kalangan akademisi. Di kalangan akademisi. Ketika mereka punya penelitian satu novel tapi nggak pernah kenal, bahkan tidak pernah lo baca novel sebelumnya gitu. Kan itu ide lakukan penelitian saja pada lu baca novel ya, Pak. Itu yang terjadi. Nah, saya menghindari itu. Terserah orang menilai mau apa, terserah. Bagi saya, kalau kita meneliti itu kita harus full semua. Kalau tidak, ya kadang-kadang akan. Dan sikap seperti itu masih berlanjut sampai hari ini, Pak? Sampai kini. Kira-kira apa solusinya nampak dia, Pak? Supaya terjadi perubahan perilaku, sikap dari kalangan akademisi. Ya kalau solusinya, ya berbuatlah, datanglah, saksikanlah pertunjukan. Kalau tidak, saya juga sebut lagi, ini bukan membangga-banggakan Pak Mursal ya. Tidak ada acara taman budaya saya mendatangkan seniman ke kampus. Ya. Saya pernah mendatangkan Sutarji, Leon Agusta, Amit Jabar. Nah, ada yang menarik sebetulnya. Apa kadang-kadang ketika Bapak stay di Padang, oke lah pertunjukan diskusi budaya dari Padang Pak hadiri. Kadang-kadang malah di luar Sumatera Barat, malah di luar Indonesia, Pak hadir malah dengan uang sendiri juga. Itu Pak cerita sampai segitunya gitu. Iya termasuk itu tadi supaya saya lebih akrab. Ini dia bicara soal tarji, kenal tarji aja enggak pernah. Itu satu contoh. Saya pernah sombong tahun 84 itu dibawa Pak Mursal untuk pertemuan sastrawan Nusantara. Pergilah kami ke tim. Kemudian yang lucunya ketika diperkenalkan Pak Mursal, kita yang disalami oleh seniman. Saya disalami Rendra, disalami Putu Wijaya. Selamatnya mudah-mudahan Anda nanti jadi mursal-mursal masa depan gitu. Jadi kok seniman bisa menghargai saya tidak pernah menghargai seniman gitu. Iya. Makanya itu di mana saja orang berkesenian, saya tetap hadir. Dia nak mengajar status posisi jabatan sebagai budayawan, Pak. Itu terserah. Kadang-kadang orang modeko. Ketika menguasai semua bidang kebudayaan, apa dengan hadir tuh ingin mengharapkan status sebagai budayawan. Iya. Pak. Kalau saya enggak, itu terserah. Saya pertama yang jelas hiburan murah. Orang susah-susah cari hiburan. Ini ada hiburan dia enggak datang. Malah diundang pun tidak datang. Ini saya katakan hiburan karena itu kadang-kadang di luar ilmu saya ya, misalnya tari, randai apa gitu kan. Tapi ada juga nilai sastra di situ. Cuma Giko yang tari, Giko yang randai gitu. Paling gitu aja kan. Kok ceritanya kok barusan nanti saya sangkutkan dengan kabalah apalah gitu. Oke. Bagaimana tanggapan Pak tentang konsep status atau gelar budayawan? Karena boleh menyinggung ke sini tadi. Kalau kini ambil takut mau budayawan deh. Karena korupsi itu sudah membudaya, maka koruptor itu budayawan. Itu aja masalahnya. Dan terlepas dari itu, yang memberikan gelar itu kan bukan saya. Orang. Itu masyarakatnya kah, kelompoknya kah, segala macam samalah. Yang memberikan gelar datuk itu kan kaumnya. Bukan orang sembarangan. Saya terus terang aja kalau saya tidak tahu. Saya pernah lupa, saya pernah dimarahi oleh wali negari. Saya kasih contoh aja lah, namanya Boyandra Tamin. Saya tidak tahu dia jadi datuk. Begitu saya dibawa untuk menjemput mahasiswa KKN ke kampungnya, saya panggil, Boy, baca ke Iko, Boy. Wali negari membisikkan ke saya, Pak, Iko datuk ambo risiko Pak, tidak boleh disebut boy saja. Minta maaf lah ambo cuma. Tapi karena Dando, ambo sorry, saya ambo tidak pernah hadir, ambo tidak pernah tahu bahasa. Boy ikut diangkat jadi datuk. Kalau Pak Boy itu nyanyi, saya ngomong Boy ya. Ini kawan biasa. Nah itu pengalaman saya. Jadi saya tidak mau peduli mau dibilang orang begini itu terserah dia. Negatif pun kan saya terima juga. Saya pernah mendapat gelar negatif seperti itu. Ini siapa sebenarnya ini? Waktu itu Asbon sama Darman Munir bertengkar. Saya sekretaris Darman Munir, saya juga sekretaris Asbon. Coba bayangkan itu. Orang ini bertengkar, posisi Mawan di mana itu katanya. Nah, sebetulnya kalau bidang seni Bapak kan sastra. Sampai kini masih aktif berkarya, Pak? Masih. Cuma kelemahannya ketika kita bikin kritik sastra, kita akan disisihkan orang. Akhirnya saya tidak publis, saya tetap aktif dan teman-teman yang lain juga masih aktif. Sering membuat kritik sastra? Masih.
kalau Pak ketika Pak tidak mempublish isi pikiran-pikiran dari kritik-kritiknya Pak Po, orang kan tidak tahu juga Pak. Ya itu kelemahan saya. Itu kelemahan saya. Pertama, mungkin orang yang lain juga gitu. Kalau sudah jadi pegawai itu kan kadang-kadang risih lah apalah gitu. Atau ekstrimnya kalian tidak kena berhentian jadi pegawai kalau meneliti itu. Nah, itu ekstrimnya. Kalau kritik sastra itu apapun lah, kritik seni itu kan seharusnya selayaknya kan adalah kritik-kritik yang membangun, tidak membunuh karakter seorang kreator atau pengkarya. Nah, Pak melihat kritik sastra hari itu seperti apa? Kritik sastra itu tetap kritik sastra, tapi ketika dipublis itu seakan-akan semacam pisau. Kritikus. Bagi orang yang dikritik. Jadi iya namanya di Minang tuh cimeknya itu tidak tahan kan. Jadi ada telinga orang dan tipih, ada telinga orang yang tabah kan, itu persoalannya. Nah, sesuatu yang dibangun tanpa kritik tuh tidak akan rancak pembangunan. Itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Nah, di sana. Kalau itu lah di mana peran kritikus sekarang itu masalahnya. Tapi di kampus orang tetap cuma tidak dipublis. Nah, itu aja persoalannya. Oke. Melihat perkembangan sastra atau seni hari ini dibanding yang dulu, Pak memprediksi seperti apa ya ke masa yang akan datang melihat kondisi kekinian? Kalau sebagai karya luar biasa, macam-macam bentuk karya sekarang yang tidak terbayangkan waktu saya 80-an 90-an tidak terbayangkan. Betul. Misalnya ada new haiku, puisi 3 baris, cerpen yang hanya 2 paragraf, 3 paragraf, itu kan luar biasa itu. Nah, persoalannya sekarang siapa yang mengakui karya-karya seperti itu? Cerpen 2 paragraf. Ada cerpen 3 paragraf ada, baik puisi 3 baris ada. Bisa ya. New haiku misalnya, apa itu new haiku itu? Itu Pak. Itu kan barang Jepang. Di Indonesia kan apa sih maksudnya? Siapa yang tahu? Yang tahu sekarang baru kelompok mereka saja, itu menurut mereka. Belum ada penelitian seperti itu. Nah, itu sebuah kemajuan atau sebuah apa sih? Ya dari hal tertentu sebuah kemajuan, tapi pengakuan kemajuan itu kan orang akademik. Itu masalahnya. Nah, Iko diakui nggak sama orang akademik? Belum pernah saya lihat. Belum pernah saya lihat. Karena Iko tidak pernah dipublish ke orang atau maksudnya tidak pernah Iko dijabarkan atau dilakukan penelitian terhadap hal Iko atau Pak? Ya, setahu apa belum pernah. Cuma ada yang mengakui yang punya aliran itu dia udah ceritakan yang dimaksudnya haiku begini gitu. 575 ini begini maksudnya begini. Tapi saya sekarang belum bisa memahami. Apa sebagai orang sastra belum bisa memahami. Karena saya lihat kalau new haiku Jepang lain lagi maksudnya. Nah, akhirnya itu menjadi dan itu pun orang Jepang yang tahu karena dia yang punya adatnya kan. Kita kan enggak begitu mendalami adat Jepang itu gitu. Nah, itu problem. Belum lagi problem yang lain, dia yang bikin novel sendiri, dia cetak sendiri, dia terbitkan sendiri, dia jual sendiri, dia beli sendiri. Itu sah saja kan? Ya, itu mah kemegajian secara kuantitas sah. Kualitas kapan kita mau bertanya? Apa salahnya ada editor kulit lah namanya, editor bahasa lah namanya, apalagi editor isi. Oh, tidak melibatkan orang-orang yang berkompeten terhadap bidang itu gitu kan. Jadi malah ya udah dibuat novel, kemudian merasola rancak, cetak surang, jual surang, bali surang. Yang merasola rancak itu yang jadi problem. Siapa yang mengecek merasola rancak? Kan itu yang jadi problem. Kawan membali belum tentunya ngecek rancaknya, kadang ada ibu bagainya Bali ya kan. Jadi selayaknya seperti apa? Selayaknya sebuah karya sastra itu harus ada editor-editor. Kan dulu Darman Munir itu menabikan novelnya, padahal novel itu sudah juara itu kan. Buku terbaik 80. Tapi tiba di balai pustaka ada 4-5 meja yang harus sekian bulan baru bisa tabik. Aduh, proses yang panjang sebetulnya. Ini mentang-mentang adu medsos, udah langsung aja. Agar Iko menjadi sebuah karya yang berkualitas. Nah, itu yang saya maksud. Kalau mau berkualitas, kalau enggak ya terserahlah. Apakah Pak terlalu mengagung-agungkan posisi akademik dalam hal Iko? Bukan. Dan itu bukan akademik saja. Boleh saja sastrawan itu yang bicara, kan enggak masalah. Misalnya John tari, boleh saja dia membicarakan tari orang yang lain dengan dasar-dasar tertentu, kan mungkin enggak masalah. Dulu juga begitu kok. Dulu Rusli Marzuki Saria tuh bicarakan puisi orang lain, tapi sekarang kenapa tidak? Nah, salah satu penyebabnya itu. Saya 2 tahun memegang ruangan cerpen di haluan itu, bara banyak sore ke rumah. Pak, kok pilih-pilih cerpen?
Itu nanti apa pilih sih, Bang? Ambo redakturnya. Ada serupa itu ya. Nah, kalau ada cerpennya saya keluar, tapi pikir, lu mengeluarkan cerpennya. Cerpennya tak kayak itu bentuknya. Arti tidak layak. Nggak layak. Nggak layak tuh Kan ditayang aja. Nah, itu contoh misalnya. Nah, kondisi serupa itu terjadi berarti ada sisi maju mana awak tadi. Ada perkembangan. Tapi kemudian ada terjadi yang namanya penurunan, kemunduran dari persoalan yang ada ketika awak lupa dengan kualitas. Ya. Gitu kan. Tapi yang paling utama soalnya kan kualitas, Pak. Ya sebaiknya kan begitu. Berarti kesimpulan Ambo terjadi penurunan, kemunduran dalam dunia. Iya, berseni, secara terutama sastra. kuantitas dia naik, kualitas dia turun. Sama aja COVID gini. Pak, seandainya Mati seketik, cegak lah banyak gini gua. kamu gini mana ya, Pak? Ambo punya akun Facebook. Kemudian Ambo menulis sebuah puisi yang versi Ambo. Ambo tulis mungkin sekitar 5 atau sampai puisi tayang di Facebook Ambo di media sosial. Apa merasa Ambo lah sastrawan anu? Alun? Batu, Pak. Bagi Ambo ya, kalau orang lain terserah lah. Babi tuh. Ya, saya yang mengecek itu puisi, John. Saya mengecek itu puisi. Kan John seorang saja. Nah, berarti di sana ada pengakuan di masyarakat dari seorang kreator kemudian mendapatkan sebuah pengakuan pada masyarakat, itu baru layaknya disebut seorang sastrawan. Sama aja gelar tadi. Gelar tadi ya, Pak. Saya mangkek John budayawan ya hormat. Saya kayaknya jadi kalah mah. Itu masalahnya. Nah, persoalan kan banyak bermunculan puisi-puisi kini di media sosial. Nah, Ambo kadang susah memilih orang. Iko orang kok sastrawan ndak yo? Atau sia sebenarnya ya? Nah, sebuah karya wajar itu dilempar. Tapi kan ada komen. Ya. Nah, komentar di sinilah bermutu tidak bermutunya John Najombe itu, apakah itu puisi Najombe itu entah. Tapi kadang-kadang kan kalau jo kawan kita sancak, Pak. Sagan awak jo kawan. Iya, itu mau kayak begini tadi. Artinya, kamu kalau tergelitik membicarakan. Sama kecian, ini bagus baiknya. Walaupun ada yang memesan, Pak, tolonglah komen, Pak. Pak kan dokter. Ya nggak bisa yang berkomen, apa yang berkomen? Memasang komen, kamu tuh boleh jadi, kok dokter apa jaga kan gitu jadi ya kan? Nah, dengan berangkat ini dari peristiwa-peristiwa yang terjadi yang Bu Sawi tadi, Pak, ada di Facebook, ada di media sosial, puisi-puisi ditayangkan orang. Apa melihat kondisi kini kok dengan seperti itu bermunculannya sastrawan-sastrawan muda, sastrawan baru secara instan barangkali, Pak? Ya. Apa melihat kondisi itu enggak hari ini? Ya. Dan saya senang, sebagai kreatif saya senang. Cuma marilah kawan-kawan yang lain, termasuk diri saya sendiri, mari kita kumpulkan, kita kaji gitu. Dia menamakan dirinya haiku, kita kumpullah sekalian kira-kira itu. Apa sih nyanyi haiku? Dia menamakan dirinya puisi 3 baris. Apa sih maksudnya puisi 3 baris? Mari kita teliti. Itu yang berkecian tadi kawan-kawan yang lain kalau bisa. Itu pernah didiskusikan secara di forum resmi enggak? Kalau mau di kampus membicarakan. Tapi pertanyaan lingkungan sastrawan Sumatera Barat lah. itu belum. Nah, tapi ketika mau kecian kawan di kampus, Pak, nak tahu mau buka media sosial itu, Pak. Bab itu. Ya banyak mana, baru saya dibuka pada buik keluar, Pak. Ya kecian mau pilih lah nama nan ada jo buang awak gitu. Misalnya awak suka puisi, awak suka cerpen, awak suka apa kan nampak di media sosial itu. Tapi itu kelemahan kita di akademik. Kita bisanya lah berbentuk buku gitu kan. Kalau yang berbentuk kayak itu mengumpul-ngumpul itu namanya. Jadi apa pernah di media cetak? Pernah. Ada pertanyaan yang menggelitik yang berasal kalau baru-baru kini. Kenapa sastrawan di Sumatera Barat banyak berangkat dari baik yang wartawan, penulis atau apa? Itu kenapa, Pak? Memang habit seperti itu? Kuncinya sebenarnya kan soal menulis. Menulis. Ya. Mau enggak menulis gitu. Nah, teman-teman wartawan, pers itu karena memang itu karajonya dan punya mungkin ketertarikan dunia sastra, ini coba. Ya. Karena menulis yang bagus itu kan sastra. Kalau menulis yang lain, menulis yang bagus kok adalah sastra. Sastra. Cerita Pak, seperti apa sih menulis yang bagus kok? Apakah bahasa-bahasa puitis itu bagus gitu? Iyalah, kalau menulis berita begitu saja, kita contoh misalnya Pos Kota dengan Kompas atau dengan media yang selevel Kompas itu. Sudah di Jakarta Pos Kota itu dinyak orang di DTB Cak bagai segala macam. Tapi kalau Kompas kan tidak orang ini Indoan kan. Iya. Itu contoh. Itu contoh. Nah,
bagaimana posisi sastrawan atau dunia puisi, dunia sastra di Indonesia, Riko? Perhatian pemerintah begitu bagus terhadap para sastrawan atau ya sudah biasa-biasa saja? Pak Malik seperti apa? Kalau saya sama, dari zaman ke zaman seperti itu aja. Yang menjadi persoalan sekarang soal ego. Ego siapa? Ego masing-masing sastrawan lah. Ego sastrawan ya, Ya. bukan ego pemerintah ya. Bukan. Seperti Jadi, sebaliknya terjadi juga seperti terjadi itu. seperti itu. Iya, Coba karena lihat seni ya, ego. artinya apa? Kalau lah kucing tuh kucing saudaranya gitu aja lah. Tapi seniman itu kan identik dengan egonya, Pak. Iyalah, justru itu. Jadi pernah teman saya ditawar jadi ketua rektor sekolah tinggi. Dulu kan STSI namanya. Ya. Ditawar, mau enggak menggantikan saya besok? Enggak, saya enggak mau mengkoordinir seniman. Senimanku ego, saudara. Itu contoh misalnya. contoh. Jadi, tapi gimana bisa orang mau diisi sekarang itu kan profesor kimia, tapi dia bisa Tunggu, Ambo kurang ego dalam sebuah karya atau ego individunya untuk saling merangkul, saling memajukan, atau bahasa mana apa ego Anisko? Kalau mau mencari lebih banyak ego pribadi perorangan. Perorangan, bukan Dibantu karena yo, enggak dibantu karena yo, kayak gitu. ditolong pemerintah, Salah salah jo, sakikonya tanahnya. Dia gia, enggak dia gia. Ebo. Sama PT go. Sama PT go. Itu persoalannya. Itu persoalan. Dan ego itulah bentuk ego dari karakter dirinya, bukan dari karya. Bukan. Kalau karya mana? Atau memang karena kehidupan yang serba sulit membuat seniman seperti itu harus seperti itu ini Pak? Saya enggak tahu John, kalau di kecian serba sulit itu, Ini makanya. contoh nyatanya guru. Ketika dia sertifikasi lakinya tinggal wayang tuh. Nah, itu contoh kalau serba sulit gitu. Iya. Jadi semiliar pun dia seniman kok piti alun tentu ya lah. Ya. Dulu minum kopi cek berempe cek berlimo dari 24 jam tuh. Berkaryanya hebat dia karyanya. Iya. Kini lah serak-serak piti. Jadi sebetulnya karya pun hadir bukan tergantung berapa kekayaan seniman, tapi berapa hebatnya seniman berkreativitas dalam karya-karyanya, dan tentu disesuaikan dengan pengalaman Pak. Nah Pak melihat perjalanan pengalaman dari Pak Hermawan An yang dulu mungkin tidak kenal sastra dulu. Kalau kamu kan tidak tahu persis beliau masa lalunya kok. Dan itu kabala dikupas habis sama adik Ambo si Yudis. Nah, waktu pengalaman ilmu yang dapat itu pasti mempengaruhi karya-karya. Di karya apa, Pak? Kamu karyamu baru seorang dua orang yang pernah bicarakan cerpen. Ambo dulu pernah di haluan, kemudian puisi Ambo diberi kata pengantar, tapi lanjut tapi sampai kini dah. Dia kecilnya, mana mata Hermawan mencari apa yang ada, gitu aja jawabannya. Mencari apa yang ada, apa yang ada itu pernah ngupas ada. Bukannya itu sebuah kejujuran? Ya mungkin. Dan orang takut dengan sebuah kejujuran? Enggak tahu. Itu kan orang tuh menilai karya Ambo. Ambo menilai karya Ambo itu enggak mungkin. Oke. Nah, kalau Pak Manca lihat sastrawan-sastrawan muda kini bermunculan. Nah, apa melihat seberapa hebatnya mereka yang muda-muda dibanding yang dulu? Kekurangan yang muda sekarang kurang membaca. Artinya mungkin membaca yang sekarang iya, tapi membaca ke belakang jarang. Penting apa membaca ke belakang? Penting lah. Seberapa penting? Kadang-kadang kan masa silam tuh jadi masa lalu salah Pak. Itu kan kecil orang yang frustasi aja masa silam menjadi masa lalu. Cobalah kalau menulis dengan referen-referen yang lebih dalam, kan orang dulu lebih hebat dari orang sekarang. Nggak terlawan ke orang dulu, apalagi di Minang. Betul. Karena ibaratnya ke alam. Alam kok bila kesalah kok. Nggak pernah alam ku salah, awak nan salah terhadap alam. Nah, yang muda-muda kini nggak mencari itu. Nah, itu yang lagi cian. Nggak mencari alam berarti Pak. Dia mencari alam, tapi alamnya kini, misalnya alamnya kini pindah ke maya. Tapi dia nak mencari proses. Kalau alam itu kan nak cari proses, aku beroyak, aku ada angin ku bilo sekali bara, kan kayak gitu. Kalau maya bisa dicitrakan, cobalah citrakan alam kok bisa. Kan ada istilahnya pawang hujan segala macam, ndak iya.
Menarik diskusi beliau di sana. Itu yang jadi masalahnya. Beliau kok sederhana ungkapan-ungkapan beliau, tapi tajam mungkin ada sana ada berata singgung ke Pak. Oh, Ambo nak tahu jawab kalau ada yang tersinggung ke Pak. Ambo siap. Pak, dengan apa lama lihat? Apakah dengan kondisi serupa kalau sastrawan muda muncul tanpa mencari masa lalu, tidak membaca masa lalu ya Pak Mahasiswa, karena itu penting sebenarnya untuk perkembangannya, kualitasnya. Apakah itu juga bantu kefrustasian apa mencari sumber suatu saat ke depan pasti sumber akan kehilangan sastrawan berkualitas ya. Kan sampai baras ya sastrawan hebat kok kini bertahan ya. Pak Malik, kondisi itu enggak? Abo itu yang kecian. Abo hadir itu rencana memang untuk itu, untuk mensupport kawan-kawan, untuk mensupport yang muda-muda. Tapi kadang-kadang yang muda-muda kan tidak kenal jangan tua-tua. Gitu. Nak mau tahu Pak Kecek John tadi, ya. itu kan nostalgia mengalah, tak perlu. Apa itu kan hebat kan zaman dulunya, zaman kini kan tak hebat lah. Itu jadi masalahnya sekarang. Bisa nggak kita mengkomunikasikan kembali? Saya berusaha untuk hadir. Papa Rusdi itu dulu rajin, Mak. Kini mungkin sekitar 2-3 tahun kalau jarang lah. Berusaha untuk dekat ke yang muda tu. Tapi yang muda merasa cuek gitu. Kanunya takut berhadapan juga yang lebih senior, yang lebih Nah itu nak tahu. Atau ya, tapi kalau lah tertutup model itu nak maju Itu masalahnya. Belajar dari sebuah buku, sebuah tulisan saja tentang mengenal siapa Itu. sosok beliau kan. Itu. Dia nak apa dan apa? Ya balik ke perguruan tinggi tadi. Hafal dia novel tu. Tapi sias pengarangnya itu anunya yang lain tak pernah. Walaupun ada teori sastra mengatakan teori objektif itu tidak boleh dihubungkan dengan pengarang segala macam. Tapi bagi saya tidak bisa. Baiklah ke kenal jo anaknya, kalau tidak kenal jo mamaknya, tidak kenal jo amaknya, tidak kenal jo neneknya. Ya. Kan sama gitu. Itu kan karya tu anak tu. Tapi anak aku kurang ajar, tidak bisa ngecek kurang ajar. Kalau awak tahu latar belakangnya gitu. Kesimpulan dari pembicaraan dari tadi sampai kini, kamu menangkap seperti itu Pak. Sebetulnya sastrawan ini tumbuh dan muncul di Sumatera Barat bagus, perkembangan pun bagus. Tapi ternyata dari segi kualitas itu menurun. Ya. Kualitas dari karya, kemudian kualitas kepribadian mereka. Betul seperti itu? Ya. Misalnya dulu sangat terbatas ya. Kalau ada lomba, capek tahu. Ya. Kini saking banyaknya media, ada lomba tak tahu. Begitu sumber nak masuk, sumber kok nak ada ikut-ikut. Kan itu problemnya. Itu karena memang nak mau ikut atau memang nak tahu? Bisa jadi nak tahu, bisa jadi nak mau ikut. Kalau nak tahu itu sangat ironis Nah, banget. itu masalahnya. Media sosial luar biasa. Media apa, Jadi mereka sibuk aja kayak anak autis gitu. Sibuk tapi lingkungan segala macam dia tak tahu. Oke. Sebut satu nama anak muda yang sudah menjadi tatanan ideal, mana ya Pak? Asa apa? Muhammad. Mahatma Muhammad. Kenapa Mahatma Muhammad bisa menjadi tatanan ideal untuk menjadi seniman itu? Iya, kita ke depan kan belum tahu. Tapi Ya. saya melihat dari sekarang pakai cek orang kalau nya jadi menci ikunya lah nampak kan gitu kan. Saya melihat itu. Jadi ketika teater di Sumatera Barat apa namanya kata Sarifudin, teater hitam muda itu kan baru eksperimen. Itu kan labor. Iya, iya. Waktu itu teater diasingkan oleh masyarakat. Jangankan masyarakat, senimannya sendiri juga tak mau nonton. Terus? Sudahlah gratis. Tapi ketika ditonton, seniman sendiri bingung. Mau kasih sutradara kok. Naskahnya kayak aduh. Kadang-kadang sepotong puisi jadi. Dari segi itu bagus kan? Iya, iya. Tapi orang tak paham gitu. Atau kok pas tangkas-tangkan anak tu saya gitu. Nah, Mahatma muncul dengan walaupun itu dikatakan pola lama, tapi saya setuju. Mahatma muncul dengan seperti teater zaman itu punya tokoh, punya karakter, punya pemain yang betul-betul menghayati naskahnya. Nah, sebelum itu enggak. Orang kelamaknya paru isen membuat pokoknya mentas. Nah, gitu. Ya sebagai performan tentu orang iya aja kan, tapi apa yang performan yang dimaksud berteater itu, yang dimaksud berdrama itu? Itu yang tidak ketemu. Kadang-kadang naskahnya, mana naskah? Nyampil puisi 3 bait. Itu jadi teater tuh. Oke. Iya, seniman sendiri kadang-kadang tidak ngerti juga, apalagi orang luar. Kok puisinya? Anda lah cocok dah, Cik. Itu masalahnya. Jadi, itu saya melihat Atma.
Luar biasa bincang-bincang Ambo ya Pak Hermawan An, dan beliau pun lah hitam bagi beliau ya hitam, putih ya beliau ya putih, dan beliau pun siap untuk menerima tantangan dari generasi muda yang neo komplain ke beliau. Terakhir Pak, apa yang Pak sampaikan? Ya, saya berharap kita punya komunikasi terus. Ya. Tua kayak dia, muda kayak dia, saya berusaha juga untuk itu. Tapi tentu saya tarik ke bidang saya. Ya. Saya tidak mau pula ngambil bidang yang lain. Sampai sekarang pun kalau mengajar, saya tahu soal bahasa. Tapi ketika ada mata kuliah morfologi situasi, saya menolak. Ya. Saya tetap berdiri di situ. Saya mau jadi apa kita kalau semuanya dikaca gitu. Iya. Jaleh-jaleh Pak gitu. Fokus pada Nah, saya berusaha untuk itu, sampai tidak sampai itu urusan Tuhan kan, yang penting saya ke arah itu. Dan saya harap anak muda generasi sekarang dengan teknologi, dengan dunianya sekarang ini, cobalah berbuat yang bisa berkualitas. Jangan cepat puas gitu. Kalau cepat puas itu sama nani namanya. Oke, di sana luar biasa bincang-bincang Ambo jo Dr. Hermawan An. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan Niko bisa menginspirasi, memotivasi generasi Mudah-mudahan, berikutnya. amin. Lalu di sana Pak Hermawan An, seorang sastrawan, akademisi, lalu hadir di Porbungo, wak tunggu dan lain-lain. Lah. Cik 2 3 lah. Habis anak. Lah. No, lah habis.